Sermorpheus kan kita kenal NFT dan sebagainya gitu kan. Mau tau aja sih sebelum kita kenalan deh nih, udah rugi berapa mas dari NFT? Oke Fox, jadi kita hari ini kembali lagi sama kita CoinFox meet Sermorpheus. Oke teman-teman, jadi mungkin banyak yang belum tahu atau belum kenal juga ini siapakah pria gondrong ini? Apakah salah satu anggota dari Hammer Sonic kemarin? Bukan ya, bukan ya. Jadi teman-teman kita hari ini bakal ketemu Sermorpheus, bukan bakal ya, udah ketemu bareng Mas Kenneth juga. Mungkin sebelum kenalan, Sermorpheus kan kita kenal NFT dan sebagainya gitu kan. Mau tau aja sih sebelum kita kenalan deh nih, udah rugi berapa mas dari NFT? Ya kan? Jangan nanya cuannya lah, bosen. Bener men, jangan, nggak bisa ya. Kalau nanya cuan itu nggak ada lah ya. Nggak ada lah, nggak ada. Gua kebetulan koleksinya banyak kan arts man. Oh, di generative arts. Yep. Okay. Kalau NFT yang di Ethereum banyak ruginya sih. Banyak rugi ya? Banyak ruginya ya. Lumayan lah. Lumayan. Satu it? Ada sih. Ada. Learning cost lah. Learning cost. Bukan rugi ya? Learning. Oh, pertanyaan sudah diubah nanti ya. Berapa learning cost di NFT? Benar. Oke. Nah, jadi tadi introduksi teman-teman. Jadi intinya sekarang kita lagi bareng Mas Kenneth nih, Bro Kenneth dari Sermorpheus selaku CEO. Nah, mungkin sebelum kita lebih dalam nih ngebahas tentang NFT dan juga kayak judulnya era baru NFT gitu kan. Karena kita di sini kita tahu lah NFT, nggak cuma NFT lah ya, kripto dan lain-lain lagi bearish, tapi secara industri adopsi makin tinggi mas ya. Nah, Sermorpheus juga salah satu project yang mengutilize NFT dari sisi lain, itu ticketing. Tapi sebelum kita lebih dalam, mungkin Mas Kenneth boleh kenalin diri juga sebagai apa di Sermorpheus dan mungkin spill dikit Sermorpheus ini apa sih, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu nih. Iya. Thank you banget Mas Rian udah main-main ke kita nih. Yap. Jadi salam kenal semuanya, nama gua aja nggak apa-apa ya. Nama gua Kenneth Tali, di sini selaku co-founder dan juga CEO. Awal berdirinya Sermorpheus itu karena kita ngelihat kripto itu sangat eksklusif ya, karena cuma terjadi buat orang-orang yang ngerti kripto. Yap. Nah, yang kita pengen coba jalanin adalah how can we drive the next adoption curve for the teknologinya. Jadi salah satu yang kita lakuin adalah dengan bekerja sama project-project dari locals. Oke. Gitu. That was in 2022 lah ya. Jadi kita ngelihat some of the most active user itu kalau pada saat mereka tuh ngerti sebenarnya beli NFT itu buat apa. Gitu. Nah, another thing yang kita lihat adalah sebenarnya gila men, mau beli NFT aja lu mesti bolak-balik 3 different apps lah ya. Yes, lu mesti ke exchange, lu mesti punya wallet, lu mesti cari marketnya, atau you go find di Twitter segala macem kan. Jadi kita ngeliat this process tuh kayaknya hassle-nya tuh banyak banget. Yep. Just to acquire one thing kan. Nah itu juga kita look for a way to simplify that lah. So I think foundationally kita believe kalau sekarang crypto itu mungkin cuman I don't know, maybe 10% dari, less than 10% dari total population di Indo ya. Yep. But kedepannya harapannya, bukan harapan ya, buat kita udah jadi sebuah belief. Yep. Kalau in the next 5 to 10 years itu, the users of the crypto will reach more than 50% kan. Nah, then we need to find solutions, gimana caranya to drive that adoption ke orang-orang yang masih awam crypto. Yap, menarik. Jadi memang bridging lah ya, gimana caranya mungkin yang pada awalnya kayak taunya NFT just an art, Correct. NFT buat flipping, padahal sebenarnya lebih dari itu kan. Mungkin itu yang bakal dibawa sama Sermorpheus ini gitu. Benar, sebagai enabler lah, kita bisa sebut enabler nggak sebenarnya sih? Yes, correct. Jadi we build tools lah ya, kita bikin tools dan applications yang buat meng-enable the next generation of crypto users lah. Ya sih, menarik. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang Sermorpheus juga, mungkin teman-teman yang baca judul atau ngeliat kayak NFT buat tiket yang bisa, nah mungkin kita bakal bahas dikit nanti. Tapi mau nanya juga ke Mas Kenneth lebih ke arah NFTs are dead katanya. Kita tahu tahun lalu NFT tuh bullish banget, orang bisa kaya raya cuma modal flipping gitu kan, beli di pre-sale, jual di public sale gitu kan. Terus banyak isu-isu kayak NFTs are dead gitu kan.
menurut Mas Kenneth nih, mungkin di industri ini juga gitu kan. Gimana pendapatnya tentang kutipan itu menurut? Somewhat true sebenarnya. Yep. Karena the excitement yang terjadi di 2021 all the way ke 2022 di fuel sama obviously a lot of capital inflow kan. Dan the nature di crypto itu karena memang apa ya, it's a free market di mana everyone has their own choice. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan juga unfortunately project-project yang kejadian juga sifatnya itu sebenarnya experimentation. Ya benar. Right? It's free for you to experiment something. Ya. Nah, on the other hand, kita punya a lot of enthusiasts yang ready to take that risk. Oke, benar-benar. Iya, harusnya prinsipnya itu ya. Iya, benar. Harusnya lu invest ke sebuah experimentation, lu jangan go all in dong. Benar sih. Iya, benar. Karena sifatnya itu experimentation. Sehingga banyak I would say maybe 97% of the projects yang sekarang mereka juga kebingungan. And the rest of the 3% sifatnya menurut gue juga masih sangat-sangat eksperimentasi. Another thing sebenarnya kalau dibilang NFTs are dead, not exactly true karena kalau kita lihat di activity secara users juga of course it drops, tapi setelah sekarang pun udah mulai naik. Volume dengan adanya Blur marketplace juga, right? Itu sebenarnya it creates new market for the whales lah ya, for the market maker. Jadi kalau metriknya kita ngelihat ini sebagai cuman dari metric price, it's ya kelihatan harganya turun. Betul. But kalau kita lihat matrix builders, it's another case, right? Karena ekosistemnya udah semakin berkembang. Ada Blur, ada NFT-Fi, NFT yang bisa di lending lah. So those are the kind of things yang sebenarnya secara development itu we need to look into kan. Dan segmen dari NFT kan gede banget ya, nggak cuman it's not just pictures, right? Banyak banget, ada yang communities, ada yang membership passes lah, ada yang DAOs, ada yang arts, ada yang lands, metaverse, and those gaming projects yang banyak banget sekarang. Those are sebenarnya kita mesti lihat per segmennya, gitu. Karena if we look into the arts market, sebenarnya it's buzzing bro. Ya benar. Dan banyak orang juga sebenarnya nggak ngerti definisi lo nge-collect art nggak sih? Kayak sometimes kan orang kayak, kadang gue ketemu orang creator atau apa, bahkan NFT yang dia beli ya gue suka gitu. Cuma orang kadang kayak, ya gue beli NFT gue mau cuan gitu kan. Benar. That's yang akhirnya jadi problem gitu sekarang. Benar. Karena expectation saat masuk itu adalah cuan. itu ya. Kenapa ya di Web3 itu orang tuh mau cuan gitu kan? Iya. That's interesting sih, karena karena cuan itu mungkin pemersatu bangsa. Iya benar sih. Semua orang pengen. Semua orang pengen cuan. Instant money lah. Instant ya. Semua orang instant money. Terus menarik. Nah, kalau ngomongin NFT nih, gue kepo aja sih. Iya, kepo bagus NFT, bro. NFT apa yang pertama lo beli mas? Wah gila men, gue CryptoKitties man. CryptoKitties. Langsung sempet nge-hold atau langsung? No, jadi mulainya itu karena gue curious. Oke. Gue sendiri nggak tahu kapan OpenSea itu, account OpenSea gue turns out di Juni 2020. Tapi gue sendiri lupa gue register kapan. Beli CryptoKitties tuh gue lupa, either Desember 2020 atau Januari 2021 lah around that time. Karena gue curious ya, karena I wanted to experience kenapa NFT itu menjadi narasi pada waktu itu. Betul. Dan ternyata magic happens pada saat waktu network belum Tapi ya sih, gas fee-nya masih murah kan. Iya benar. And then within one click, basically this object becomes mine. Sedangkan orang yang menjual itu mendapatkan royalty, that's one, dan juga dari sisi seller dia mendapatkan my money. Iya betul. Gitu. Dan orang ini gue nggak tahu siapa, tinggal di belahan dunia mana, and for that, for me pada saat itu wah ini magical moment nih. Kayaknya there is a transaction value atas sebuah objek yang bisa terjadi secara decentralized.
almost instantly within a few clicks. Ya benar. Jadi buat gue, wow, this is interesting. Tapi cukup early lah ya, berarti kan kayak kalau nggak salah tuh booming-boomingnya banget akhir 21 lah ya, nggak sih zaman. Kayaknya. Bahkan menurut gua wave awal tuh ya ada seperlatnya masih agak early lah mungkin. Terus kan rame-rame banget tuh ya, Avarik ya kan, Solkov mulai, terus baru awal 2022 Ghazali lah tuh kan. Overlord yang akhirnya memboomingkan semua ini, walau ya Indies kalau kita paham tahu lah ya Ghazali kan ya memes lah ya, pada daerah kayak itu yang juga sebenarnya selalu kita heranin ya, kenapa di Indo tuh yang viral adalah konten-konten yang memes ya. Kayak kalau main kripto, apakah viral karena Ethereum? Ya enggak juga kan, viral karena Doge gitu kan. Kita main NFT, viral karena Ghazali gitu kan. Tapi yang menarik di Indo ya, orang mungkin ya beda-beda mindset lah ya. Orang tahu kayak hal-hal yang viral, ikut, tapi in the end, terlepas dari apapun itu ya, orang udah umum dengan NFT. Tinggal sekarang nih, ya market bearish, semua lagi fokus nge-build, tapi in the end ya, orang bakal semua akan mainstream pada waktunya lah. Dan mungkin tiketing juga NFT bakal jadi satu hal yang menarik yang bisa kita discuss selain tadi ya art atau hal-hal lain, karena banyak orang yang tahu NFT just an art, gue flip, gue cuan gitu kan. Padahal lebih dari itu banyak fungsi lain lah dari si NFT ini. Nah, mungkin Mas gue mau ngomongin tentang Surmifos ya. Kan ibaratnya banyak yang tahu lah ya sekarang. Apalagi orang-orang Web3, Surmifos ini ticketing NFT platform. Bisa dikatakan lah ya, kan juga bisnis flip tuh jadi ada Surmifos juga ada tiket konser.id gitu kan. Nah, pertanyaan adalah, dan Surmifos pun udah main lah, dalam arti udah ada lah ya dari tahun lalu juga, mungkin setahun 2 tahun lalu. Ketika masih rame orang nge-build PFP project dan lain. Kenapa Surmifos milih, let's say terlepas ke depannya kita nggak tahu ya bakal kemana arahnya, tapi start dari ticketing NFT. Why? So ini cerita menarik sih bro. So kita mulai started to build itu mungkin di September Oktober lah ya 2021. Dengan bisnis model yang berbeda sebenarnya awalnya. Kita lebih fokus ke sisi retail usersnya lah, instead of ke projects lah ya, kerjaan projects. But then kita ngelihat sebenarnya 2022 itu buat kita, pada saat kita launch, it's an experimentation process. Karena ini lu menarik sih, lu bilang kita ticketing platform kan? Yes, benar. Right? Awalnya tuh nggak gitu bro. Awalnya itu we try to work with many different type of projects sebenarnya. Karena we believe it has to happen organically if it's gonna work. The use case has to happen organically if it's gonna work. Nggak bisa kita terus push atau kita terus kasih LP rewards gitu, nggak bisa. It's not sustainable. Nah, jadi 2022 itu kita jalanin, tadi ya kita jalan 43 different type of project dengan jenis yang berbeda-beda. And yang paling happens organically di kita sebenarnya di sisi ticketing. Gitu. Nah, ternyata traction yang lebih bagus, secara revenue juga lebih make sense, secara managing the projects it's a lot easier. Tuh, nah, so somehow secara nggak langsung lu juga tahunya kita sebagai NFT ticketing platform, right? Benar-benar. But itu terjadi secara organik lah. Kita cobain many different cases, dan we found let's focus more on this ticketing platform karena it's an easier way to introduce to people. So, dan I think that's what we need at the moment dari sisi Web3 adalah gimana caranya we introduce the technology secara seamless. Tuh, jadi ya kurang lebih sejarahnya gitu sih, bro. Jadi memang sebenarnya startnya itu, tapi menarik ya. Jadi startnya nggak as a ticket, tapi ya mungkin ya namanya company ya. Tech company kan pasti kita harus adaptive dan juga mungkin trial error, A/B testing, dan ternyata yang works ticketing yang pada akhirnya mungkin ya banyak yang kenal sebagai as a ticket NFT platform, tapi di selain pun ya memang faktanya ternyata dari beberapa case yang tadi hampir ada 43 project yang dicoba lah ya. Tiket lah yang salah satu yang cukup works lah ya mungkin ketika itu. Oke. Nah, tapi ada yang menarik memang dari Surmifos ya. Mungkin teman-teman kan tahu kalau yang pernah beli NFT lah ya. Tadi sempat disinggung oleh Mas Ket juga kayak ribet, dalam arti ribet adalah
ya once kalian mau beli NFT kalian harus bukan top up lah ya, kayak pindahan dari rupiah Beli ke crypto, exchange. yes, correct. Dari exchange pun bentuknya mungkin IDR atau apa, beli ETH dulu atau Polygon atau apapun itu, pindahin lagi ke wallet. Yeah. Dari wallet lu harus buka marketplace lagi di sana gitu. Or you go to minting site lah. Iya, atau ke minting site atau apa. 3-4 proses. Terus transaction fail tiba-tiba. Bener. Belum kita transaction fail kayak dulu zaman-zaman rame public sale tuh kan kita ngerasa tuh kayak anjir gue mau nge-mint nih, nge-lag lah atau crazy, aduh kurang 0,3 gitu Iya kan. man, ternyata gas. Iya. Jujur kayak kita pun gue pribadi awal-awal nge-minting NFT kayak gitu kan. Harga nggak pas 0,01 misalnya kan. Iya, iya. Kata ada gas fee dan ada agak riuh lah gitu katakan lah. Iya. Nah, sebenarnya salah satu awalnya juga gue masih ingat slogan Smurf itu kan beli NFT pakai rupiah. Iya, iya. Nah, kalau buat yang tahu kan pasti kita tadi lah ya, beli NFT pasti pakai kripto gitu kan. Nah, kok bisa di Smurfeus gitu kan? Kita beli NFT tapi using rupiah. Iya. Kok bisa gitu? Iya. Ini juga kita tuh sebenarnya dilema bro, gitu karena obviously kalau kita di Web3 itu prinsip ethosnya Web3 itu memang kita pegang, gitu dimana self custody for Yep. example, itu kan, terus decentralization sebenarnya kita mesti kita pegang karena otherwise there is no values lah gitu. Nah, but at the same time kita ngelihat kalau kita go through with the same pattern selama ini in development, yang kejadian adalah the crypto product atau NFT product ini akan selalu susah dimengerti sama masyarakat yang lebih kurang paham kripto. Iya, betul sih. Gitu. Nah, so we need to somehow create some middle layer di mana Web2 yang terlihat dari sisi user sebenarnya menjalankan function-function Web3 di belakangnya. Iya, benar. Gitu. Of course we have to let go, unfortunately, some of the ethos at the moment. Nah, tapi contoh, setiap user yang datang ke kita itu sebenarnya we create wallet buat mereka. Ya. Gitu. Jadi similar lah sama exchange sebenarnya kan. But they don't have to know. Gitu. Yang mereka tahu, mereka harus familiar sama the normal process of they're doing things ya. Karena untuk nge-setup wallet secara kripto nggak gampang, tapi responsibility itu gede. Iya, benar. Gitu. Nah, Lupa pras lah. wah gila bro, belum kena hack kiri kanan. Iya, gitu. benar. Nah, those kind of things yang kalau kita pengen introduce the NFT ke masyarakat awam, it's a steep learning curve. Nah, jadi mau nggak mau kita harus cari Easiest way sambil mengedukasi, and when the market is ready, we're gonna obviously go back to the ethos yang paling penting tadi. Decentralization lah, self custody, it's coming up lah. Bener-bener. Tapi berarti salah nggak? Gue kayak berarti Smurf ini kayak custody beda ya? So in a sense kita ini custody, tapi all the control kalau misalnya mereka mau withdraw, mereka mau itu, it's still on their side. Iya. Dan dalam itu kita sempat ngobrol juga tadi kan, Indian juga terlepas kita pakai rupiah atau wallet itu tadi ya nggak secara langsung, nggak kita yang langsung bikin, nggak self custody, nggak decentralized. Tapi kita tetap bisa ngelihat sebenarnya kan untuk transaksi itu poin pentingnya sebenarnya. Benar. Ya, So teman-teman all the yang transactions tuh kalau lihat di Etherscan atau di Polygon Scan tuh sebenarnya it's equivalent to all the Web2 activities yang gitu. Benar. Jadi menarik. Ini sebenarnya salah satu yang mana makanya kayak gue suka buat tagline-nya dulu kan ya. Beli pakai NFT kayak Beli NFT pakai beli NFT pakai rupiah. Balik tuh kan gue. Kayak kok bisa gitu kan. Gue pun ngulik gitu kan. Right. Sempat ngobrol sama Mas Rahmat juga, oh gitu, dan it's a good idea sih dalam artian kayak di sisi lain emang sedikit kayak mengurangi bukan mengurangi adopsi. Jadi orang kan nggak tahu wallet, nggak tahu apa. Tapi di sisi lain ya, I think kita butuh sih gitu kan. Itu orang tahu, oh ini NFT ya, oh ini gunanya. Pelan-pelan kita dikomunikasikan ya, mungkin perlahan-lahan bakal ada connect walletnya atau apapun itu. Tapi intinya it's a good start ketika kita punya suatu project yang memudahkan. Karena emang itu kan satu PR kita, ya orang-orang Web3 project media pada paham lagi gimana cara kita bisa nge-bridging nih kan teman-teman kita yang belum tahu wallet, belum tahu NFT, belum ngerti cara belinya gitu kan. Dengan ada kayak project seperti ini, kalau bisa lebih memudahkan lah gitu. Teman-teman bisa massive adoption ke Web3 industry gini. Nah, ngomongin tiket tadi kan ya, kita mungkin agak ngobrol sedikit dengan tiketing NFT juga dan hal-hal lainnya. Dan juga kalau teman-teman buka aplikasi Smurfeus ya, itu kan banyak
konser nggak salah ya kayak Ya. tiket konser kalau sekarang nih ya. Tiket konser A, konser B kalau nggak salah ada yang mau itu Dream Theater juga kalau nggak salah mau ada bisa Baru beli banget tiketnya live juga baru live kemarin gitu kan di Summerfest. Nah mungkin ada satu pertanyaan yang teman-teman mungkin bakal bingung gitu kan. What's the difference ketika gue beli tiket di ya other platform mungkin ya umum atau yang disponsori sama konsernya dengan tiket yang ada di Summerfest yang which is itu bentuknya NFT kayak. Ya. Apa bedanya nih? Apakah gue bisa foto bareng artisnya mungkin ya? Nggak tahu gitu kan. Apa bedanya nih? Ya. Jadi kita nge-launch the idea awalnya how can we bring Web3 experience juga pada saat kita nge-mint, for example, rarity-nya, apakah kita dapat rare atau enggak, apakah benefit yang kita dapat into the event experience. Yes. Sebenarnya. Nah, those kind of things itu sebenarnya udah kita lakuin di 2022 lah ya bro. Jadi ada nih orang dapat yang rare, dia bisa dapat backstage access, Meet and greet gitu. correct. Ya. Ada yang dapat rare, dia bisa lifetime access. Gitu. But I think at the end of the day dari kalau kita fokusnya di sisi user adalah the question adalah seberapa penting those kind of values harus di Web3 kan? Oke. Right. Ya, benar. It's coming back sebagai sebuah startup. I think the most important thing adalah finding the real problem dan creating a solution on top of that yang secara kita scalable. Nah, obviously kalau dari sisi NFT ya ini udah pasti tiket asli lah, right? Yes. Lu punya proven track record siapa yang ngemin, siapa yang kontrak owner itu siapa, who's the previous owner, sehingga database-nya itu bisa terlihat secara publik lah ya. Nah, begitu juga sebenarnya that's the function yang kita bikin. Makanya on our website dan juga application kita tuh open secondary market for some of the events. Nah di 2023 nanti mungkin gue bisa jelasin lebih panjang why the reason kita mulai bikin konser nih. Yep. Right. Jadi promnya dari lu aja ntar. Tapi gitu ya. Jadi so the NFT ticketing kita berusaha membawa experience dari purchasing NFTs, secondary market yang sebenarnya sangat-sangat beneficial ke project owner, ke promoter, karena regardless lu mau di blockchain atau enggak, that market itu happens di Twitter atau Instagram. Yes. Gitu. Dan unfortunately lu nggak bisa nge-proof authenticity-nya kalau kita beli dari sana. Gitu. Nah, the question adalah can the blockchain solve that, right? Can this technology menjadi sebuah salah satu solusi yang lebih elegan buat dari sisi usernya kita. Gitu. So yang lebih elegan sebenarnya apakah ini menjadi sebuah insentif yang bagus juga untuk project owner because they can untuk promoter karena mereka transaction di secondary they still get the fees. Yes, benar. Gitu. Selama ini mereka nggak dapat. Jadi berarti kayak orang ada yang misalnya gue bikin konser laku 1.000 itu 200 orang nggak jadi nonton dia jual lagi itu kan nggak dapat apa-apa lagi kita kan putus aja. Tapi once using NFT ya kita kan jadi kayak apa ya creatornya lah ya. Betul. Creator mereka owners. Misalnya Agil jual ke Mas Rahmat ya udah ada transaksi di sana gue masuk gitu kan. Sebanyak-banyak ketemu tiket kita promotor lah ya maksudnya. Yes. Itu tetap dapat untung dari sana gitu. Itu salah satu benefit dari buat si promotornya gitu. Benar. Oke. BTW kemarin waktu Blackpink masuk nggak? Ada nggak? Enggak men, belum kenal sama si Belum kenal sama Lisa gitu belum kenal. Ya udah makanya nyari-nyari wah Blackpink. But yeah, it's an interesting one sih. Karena sebenarnya di Blackpink itu kan mereka juga punya membership sendiri. Jadi itu kayak apalagi barbar banget kan ya. Key fansnya. Gue ngeliat tuh kayak behaviornya tuh udah kayak NFT banget. Karena actually they have a whitelist buat para membernya tuh. Jadi kalau pada saat konser para si member itu tuh bisa beli duluan. Dan ada yang bisa nonton pas ini kalau nggak salah ya, pas test mic apa sih namanya tuh? Oh, jadi pada saat itu ya, dia belum live-nya. Iya, belum live dia tuh bisa datang duluan. So yeah, that's the behavior yang sebenarnya membership privilege lah. Yes, benar. Gitu kan. Benar. Jadi kayak itu uniknya kemarin waktu konser Blackpink kayak orang willing untuk bayar lebih untuk ngeliat dia GR lah ya. Gak dressing, mereka masih pakai baju-baju belum prepare tapi orang willing to pay gitu kan. Bener itu sih. yang bakal menarik banget. Tapi terlepas dari itu ya konser dan sebagainya gitu kan. Selain konser
ada nggak sih tiket-tiket yang dijual juga sama? Wow, oke. Konser. Pertanyaannya jadi adalah selain konser itu kita pernah ngapain aja sih? Iya gitu ya? kan mungkin kita bahasnya kayak konser nih. Right. Ada nggak sih mungkin pernah jual tiket bioskop mungkin atau tiket ada nggak tiket parkir nggak yang mungkin, paling salah satu yang use case yang sebenarnya kita enjoy dan fun ya itu pada saat kita kerjasama sama Mencuri Raden Saleh. Oh. Yeah. Oh ya pernah. Yeah. Jadi waktu itu kita ngerilis fan token sebenarnya. Oke. Buat fan base-nya dari Mencuri Raden Saleh sebagai IP. Nah, it was fun karena it's a new model yang kita kerjain. Ini bentuknya membership. Dan kita juga berusaha jembatanin sampai create private telegram group pada saat itu. Dan watch behavior yang terjadi di dalamnya. So pada saat itu kita ngerilis this token, fan token ini setiap seperti biasa lu punya rarity, rarity punya benefit yang berbeda-beda, dan kita melakukan activation pada saat itu kita bikin karaoke bersama, karaoke bareng. Nah all these NFT holdernya waktu itu mereka dapat privilege access, persis tuh bro, masuknya nggak perlu ngantri, dia langsung tepat di depan panggung spotnya. Yang punya apa holdersnya, yeah, dari fan tokennya, dan obviously buat mereka itu sebuah interaction baru dengan IP atau dengan artis yang mereka suka. Yes. Gitu. Nah, buat kita tuh ngelihat that to happen tuh sebuah joy banget ya buat timnya, kayak oh wow kita berhasil bring additional value for the hardcore fans ya. Also interesting sebenarnya limited merchandise it's something yang sangat-sangat atraktif if you already have the brand atau belum udah punya IP ya. Nah pada saat itu pun jadi tergantung rarity-nya lu dapat merchandise yang berbeda-beda. Gitu. Dan some of the merchandise itu waktu itu kita belajar ternyata sebenarnya kita bisa jadiin itu menjadi sebuah digital, tapi nggak, waktu itu belum. Oke. Jadi mereka tetap merchandise fisik dan behaviornya adalah this merchandise fisik itu mereka bisa jualin lagi bro. Karena fanbase-nya udah jadi. Oke. Ya, karena ini kan limited merchandise, so it has a value di mana member yang lain will appreciate that kan. Mereka pengen punya dapat yang limited. Gitu. Jadi those are some of the things yang buat kita seru dan apa ya, MRS menjadi salah satu Mencuri Raden Saleh, salah satu IP movie yang still making money without having to be in theater sebenarnya. Gitu. Oke, menarik. Nah, ini juga karena gue pribadi suka penasaran nih dengan experience Submerverse di lapangan. Karena kan ibaratnya ini salah satu company, ya kita sebut Web3 company yang irisan kan. Nah, artian market lu nggak ya Web3 banget gitu kan. Yeah. Fan-nya Blackpink, fan-nya Iqbal CJR, ada Iqbal kan ya di Radio Soleh, fan-nya Iqbal. Mungkin harus lu educate untuk, masa gue mau ketemu Iqbal harus beli NFT, mungkin gitu kan. Yang unik adalah kayak, ada nggak sih case-case menarik ketika selama ini, selain mungkin tadi ada Soleh ya, ketika lu ketemu end-to-end user, kayak contoh gue nggak kebayang apa bedanya, let's say gue datang ke konser Dream Theater, gue punya tiket NFT sama enggak gitu. Ada nggak sih case menarik, mungkin orang susah verifikasinya atau gimana gitu? Justru pada saat kita nge-build pertama kali itu kita langsung mikirin how can we create verification systemnya juga sih. Oke. Jadi version 1-nya kita itu NFT itu udah kita ikat sama QR systems lah sebenarnya. Gitu. Nah, yang challenge adalah kita waktu itu adalah kalau misalnya tempatnya terlalu ramai, jadi buat mereka itu untuk dapat sinyal itu susah. Itu tuh challenge. Sering terjadi sih. Ya, tapi kalau that doesn't happen, kita kan sebenarnya udah bisa pakai portable wifi untuk especially buat orang yang nge-scan ya. Sebenarnya kita punya verification yang sangat-sangat smooth. Itu only happens within milliseconds lah buat mereka untuk ke-verify if they are the real holdernya. Jadi buat dari sisi verifikasi not an issue for us sih sebenarnya. Oke. Jadi karena kebetulan salah sih, harusnya gue pernah datang ke konser pakai Submerverse gitu, saya tahu. Tapi gue penasaran kayak once misalnya di gate nih, berarti kayak kepisah gitu. Yang pakai tiket biasa sama tiket Submerverse. Di Mencuri Raden Saleh pada saat itu they have a privilege and correct, ada line sendiri. Oke.
Gitu. Nah, di beberapa konser atau beberapa event, sometimes kita nggak eksklusif. Jadi memang ada beberapa, ya antrian Summer Fuse, ada antrian dari mereka dari ticketing platform lain, ya mereka ngantri lewat ticketing platform lain. But for those, kalau misalnya dari Summer Fuse, benefitsnya itu biasanya bisa kita claim lah, ada di booth di dalamnya. Oke. Gitu. Jadi memang ada privilege khusus lagi kayak once lo beli tiket dari tiket NFT dari Summer Fuse gitu. Nah terus juga kalau kita ngomongin Summer Fuse juga baru-baru kemarin, dan ini juga mungkin yang mempermulakan akhirnya kita bisa ketemu nih bro. Karena awalnya gue waktu kemarin rilis konser.co.id ya kan. Oh oke. Konser.co.id terus nge-DM kan follow sama Mas Rahmat kan. Kirain rebrand awalnya. Kirain Summer Fuse berubah jadi konser.id. Tapi ternyata kalau yang gue bayangin kayak subsidiary lah. Kalau yang bayangan gue nih, kayak oke, ada Summer Fuse holdingnya, ada konser, dan kalau bayangan gue sih ada yang lain harusnya nih gitu kan. Tapi kita nggak bahas yang lain dulu nih. Kita bahas kenapa pada akhirnya dipisah nih gitu kan. Ada Summer Fuse, ada konser.id gitu kan. Correct. Berarti bakal more big things dong Summer Fuse gitu bro. Kan. Atau kayak apa strategi yang lagi jalan sekarang? Iya. Tapi lu cepet banget sih bro, itu sebenarnya kita hasn't officially launch or anything ya. Oh berarti privilege nge-follow Mas Rahmat. Iya kan, kita belum officially launch that. Tapi the decision tuh menarik bro, jadi dari kita yang udah jalan 2022 ya, dengan banyak different use cases, back to the use cases yang we think can work. Dimana kita ngelihat sebenarnya di events itu sebuah use case yang menarik dan paling banyak traction, paling banyak adoption rate-nya itu dari sana. Sehingga we decide sebenarnya kalau kita want to be serious di dunia sini, then we need to be more specific dalam messaging kita, be more specific dalam product development juga. Right? Gimana kita cater the needs untuk promoters dari event kecil sampai event besar, dan juga dari sisi user yang datang ke kita, mereka nggak kebingungan, gitu. Karena gue lihat ini event yang ini bukan, and it's a little bit confusing sebenarnya. Nah konser itu sebenarnya dibilang subsidiary sih enggak sih, tapi one of the products yang bakal yang kita create untuk meng-cater specifically for Gen Z events yang bakal di powered by soalnya NFT POAPs lah ya. Nah jadi mereka bukan cuman bisa nge-create event automatically dari sisi promoternya, mereka juga bisa mendapatkan banyak analisa data dari siapa yang hadir sampai ke siapa yang nge-claim POAP-nya. Dan hopefully in the future, if the POAP system works, itu bisa menjadi salah satu tools reward community sebenarnya, rewarding tools community-nya. Nah itu yang slightly different sama Summer Fuse application di 2022 ya. Di 2023, the concert ini akan menjadi specific for the events. Oke, menarik. Berarti apakah akan nanti ada A, B, C yang lain? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau di spill di sini berarti kayak ya Summer Fuse nih di atas nih kan. Ada konser, ada ya coming soon yang lain lah ya kan. Ada, kita akan keep that packages tight nanti. Bitanya akan dibuka suatu hari. Benar. Nah, tapi terlepas dari itu, kan tadi kita sempat ngomongin tentang lokal lah ya. Dan gue juga baru tahu beberapa waktu lalu kalau nggak salah Summer Fuse ini ikut ke SXW. Iya. SXW yang salah satu perwakilan, kalau gue lihat perwakilan di Indo cuma 9 kalau nggak salah. Benar. 9 dan yang webkit tuh ada kalau nggak salah cuman kita sama Mythic. Sama Mythic ya? Yes. Sama Arufana tuh ya dia metaverse lah ya. Correct. Nah perasaan gue adalah beda nggak sih bro ekosistem ketika lu terlepas mengintroduce Indonesia ya, jadi perwakilan Indo dari 9 startup yang itu tuh under Kemenparekraf nggak salah ya? Betul. Kemenparekraf diterbangin ke di mana sih kemarin tuh? Austin ya. Yeah. Lo nge-present, ibaratnya bukan present kayak ada booth dari Indonesia, ada 9 company, Summer Fuse salah satu di sana, bareng Mythic kan. Gimana sih bedanya ketika lu ngejelasin NFT di sini dengan di luar? Beda nggak sih? Sebenarnya nggak begitu beda sih bro. Sebenarnya nggak begitu beda. Cuman yang ngebedain gue lihat adalah di luar marketnya itu
lebih ke educate ya. Oke. Gitu. So the question yang kita dapat atau the interest yang kita dapat itu lebih kebanyakan ke technically how can we do it. Gitu. Mereka lebih penasaran tuh kesananya. Dan pada saat bersamaan ini menarik karena silo development sih. Jadi orang luar tuh penasaran sebenarnya how can we apply this technology for adoption di Indonesia. Gitu. Dan dari sisi mereka juga mereka akan men-share apapun yang mereka jalanin. Jadi kayak gue ketemu orang di South by Southwest itu sebuah inkubator Web3 lah. Yep. Jadi dia memang specifically itu look for projects yang nge-create that middle layer supaya experience di Web3 itu lebih seamless. So those kind of apa ya, dari sisi investor pun mereka udah punya yang spesifik Web3 investors. Sedangkan di Indonesia VCs masih ada Web 2.5. Ya. Right? Specifically ada yang Web 2 banget, yang Web 3 pun it's a new division yang sedang mereka coba gitu. Nah di luar udah lebih ke segmented di sana sih bro gue lihat sih. Sehingga the conversation can be a lot deeper. Dan bisa sharing what works in their portfolio, what works in their countries yang may or may not be applied sebenarnya ke kita. Menarik. Jadi dari segi educate yang berbeda lah ya. Mungkin dari segi orang umumnya dan juga bis to bisnisnya ya. Karena yang visi di sana mungkin udah ke arah Web3 gitu ya. Betul, dan again ya lebih apa ya, lebih berani ya. Berani dalam artian gimana nih? Karena for them to be a specific, kayak kita lebih spesifik, let's say Web 2.5, mereka lebih spesifik for a VC to be a specific Web3, means there's a lot of investors atau believers di belakangnya juga, gitu. Ekosistemnya udah lebih mendukung kan, artinya this money that I give to this incubator or VCs, this is for completely Web3 experiment, gitu. Which is ya lu bisa untung bisa enggak. Jadi ya ekosistemnya gue lihat lebih mendukung sih di sana. Dan di South by Southwest juga banyak music and movie industry. Yes, benar sih. Obviously Mencuri Raden Saleh menjadi salah satu yang case menarik yang bisa kita kenalin kan. Ya benar. Ya. Oke. Dan what they respond? Apa respon mereka ketika ada Summer Fuse nih? Mereka kaget karena mereka nggak ngebayangin holder itu bentukannya beda sama yang gig-gig di komputer bro. Holder? Kalau kita ngebayangin crypto holder ya, NFT holder ya, ini orang-orang di belakang gigs lah gitu. Iya, benar. Sedangkan our users are not completely beda banget bro. Ini event goers lah, gitu kan. Ada fan base. So it's a lot more color dari apa yang sebenarnya udah terjadi di dunia Web3 lah ya. Asik. Menarik. Nah, mungkin gak kerasa sih kita udah ngobrol tuh lumayan ya. Iya 30 menit dan yang pasti good luck lah. Thank you banget. Gitu kan. Thank you banget. Kantor barunya betul ya. Kita yang kantor barunya kita kebetulan nih yang pertama mantan di kantor baru ya. Jangan-jangan juga tim kontennya belum pernah konten. Udah belum ya? Jadi congrats kantor baru di daerah sini. Thank you. Kita udah mampir ke kantor, seru banget ya. Homey banget dan juga yang pasti di 23 good luck buat Summer Fuse. Thank you. Apapun adopsinya, konser apapun, event apapun, atau produk apapun yang bakal di launch, yang pasti semoga bisa masif adopsinya di. Thank you banget. Jadi sama we're planning to have an open space. Jadi kalau misalnya anything that we can support dari sisi komunitas, if you guys need space, feel free banget bro. Oke, thank you Mas Ganat. Thank you banget Mas. Kita ketemu di waktu lain dan see you di video berikutnya. Thank you.